Shalom saudara, puji Tuhan saudara kita berjumpa kembali di dalam ibadah online minggu ini. Saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja luar biasa atas setiap kita. Hadirat Tuhan akan memenuhi setiap kita saudara. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mungkin dimanapun saudara berada, kau mendengarkan atau menonton video ini dimanapun, saya percaya hadirat Tuhan dinyatakan atas kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa atas setiap kami, atas kehidupan kami Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, melalui ibadah raya GKI Kemah pertemuan ini Tuhan, ada hadirat-Mu, ada jamahan kuasa-Mu yang dinyatakan atas setiap kami Tuhan. Dan ibadah ini membawa kebaikan atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, beracaralah Tuhan. Tidak ada yang terlewat Tuhan. Semua mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita pujikan dengan segenap hati kita. Kau yang terindah, thank you Jesus. Hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada
sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Oh, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Kau Tuhan, menyembah Yesus Tuhan Raku. Sembah, ku sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Rabaya syaralabarabarabara. Oh, nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, haleluya. Kami menyembah Kau Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Biar semua lidah mengaku Tuhan, bahwa Engkau Tuhan dan Raja, bahwa Yesuslah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak Tuhan. Terima hormat, terima pujian kami. Oh, biar Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Oh,
sembahmu kepadanya. Mari naikkan sembahmu kepadanya. Sebab kami ini butuh Engkau Tuhan. Sebab kami ini perlu kuasa-Mu Tuhan. Oh, kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu pribadi-Mu Tuhan. Sebab dunia Tuhan tidak dapat memuaskan setiap kami Tuhan. Hanya kasih-Mu, hanya hadirat-Mu yang memuaskan jiwa kami Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Ora patakara la bara 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 la bara. Syakara la bara la bara la bara la bara la bara. Syara la bara 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 bara. Syara la bara 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 she. Ora patakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Syara la bara 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 la bara. Syakana na bara 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 bara. Haleluya. Bara 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 bara. Haleluya. La bara la bara la bara la bara la bara. Kau pemulih kami Tuhan. Kau penyembuh kami Tuhan. Oh, Kau yang sanggup memulihkan kami Tuhan. Kau yang sanggup menyembuhkan hati kami. Kami mau terus melekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau terus melekat dengan pribadi-Mu Tuhan. Oh, kiralah barala 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 barala. Syarala baba 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 baba. Kirana nana maya she. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Mari saudara, dimanapun kau berada, kita buka kedua belah tangan kita saudara. Kita mengalami Dia secara pribadi. Biar zaman Tuhan itu mengalir saat ini. Zaman Tuhan, hadirat Tuhan melingkupi setiap kami. Dimanapun saudara berada, biar saat ini Roh Kudus itu menjamah-Mu. Jamah, jamah. Oh, memulihkan, memulihkan, menyembuhkan. Haleluya, haleluya. Oh, sebab di dalam penyembahan ada pemulihan. Sebab di dalam penyembahan ada kuasa yang bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Nikmati kebaikannya Tuhan. Nikmati kasih-Nya Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala Raja. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku
Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan. Ku cinta Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, ku agungkan Engkau Tuhan. Sebab Kau layak, terima segala pujian kami, terima hormat kemuliaan, oh keagungan, haleluya, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selalu, ku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib, Kau Allah yang hidup Tuhan, Kau Allah yang hidup. Tidak ada Allah selain Engkau Tuhan. Kuasai hati kami, pikiran kami, perasaan kami Tuhan. Lingkupi dengan kasih-Mu, lingkupi dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu. Bila firman itu jadi daging Tuhan atas setiap kami, firman itu jadi real, nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persiapkan hati, pikiran kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di 2 Yohanes 1 ayat yang ke-8. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Saya ulangi, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu yang sepenuhnya. Firman Tuhan berkata, kita harus waspada. Waspada itu berarti berjaga-jaga, Bapak Ibu Saudara. Siap berjaga-jaga. Melindungi sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Apakah sesuatu yang berharga itu dalam hidup kita? Firman Tuhan berkata, supaya kamu
jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Kita harus menjaga panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita harus menghargai panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Agar supaya apa? Kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapa di antara kita yang tidak ingin mendapat upah yang penuh dari Tuhan? Saya percaya kita semua, saya, Bapak Ibu, Saudara di rumah sekalian, pasti menginginkan kita mendapatkan upah kita itu daripada Tuhan penuh. Tidak setengah, bahkan tidak dapat upah sekalipun. Kita pasti tidak mau, Bapak Ibu Saudara. Kita rindu dapat upah itu dalam hidup ini, di dalam dunia ini, upah yang menjadi jatah bagian kita mendapatkan semuanya sepenuhnya daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang memberi upah. Tuhan juga memperkenalkan dirinya kepada Abraham. Dialah Tuhan yang memberi upah Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka firman Tuhan di Kejadian 15 ayat yang pertama. Kejadian 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Firman Tuhan berkata, jangan takut Abram, aku Tuhan perisaimu, dan upahmu akan sangat besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kerinduan hati Tuhan itu adalah memberi upah yang besar dalam kehidupan setiap kita, umatnya, orang-orang yang percaya. Ini janji Tuhan kepada Abram. Janji ini pun berlaku buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan rindu memberkati, memberikan upahnya penuh. Dan setiap kita, Bapak Ibu Saudara, sudah memiliki jatah masing-masing upah yang daripada Tuhan. Tapi apa yang sehingga dalam kehidupan kita yang membuat kita ini tidak mengalami upah yang daripada Tuhan sepenuhnya? Kalau ada upah yang penuh, seperti tadi saya yang katakan, ada orang yang mendapat upah dengan penuh, ada orang yang mendapat upah yang setengah, dan bahkan ada orang yang tidak mendapatkan upah sama sekali. Mari kita buka firman Tuhan di Markus 6 ayat yang kelima. Markus 6 ayat yang kelima. Satu kisah ini akan membuat kita mengerti bagaimana kunci mendapatkan upah yang daripada Tuhan sepenuhnya. Markus 6 ayat yang ke-1. Markus 6 ayat yang pertama. Perikopnya Yesus ditolak di Nazaret. Markus 6 ayat yang pertama. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang sangat besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya.
kita garis bawahi ayat yang kelima, Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Bapak Ibu Saudara, dikatakan ayat yang kelima seperti ini. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Firman Tuhan berkata, Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun. Tuhan Yesus bukan tidak mau, Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan Yesus tidak dapat. Ini berbeda, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu mau menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat di sana. Buktinya Tuhan menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Cuma beberapa saja, tidak banyak. Itu pun ketika Tuhan menumpangkan tangannya, orang yang sakit itu sembuh. Cuma banyak, sedikit, cuma beberapa. Berarti dari firman ini, Tuhan Yesus itu sebetulnya mau, tapi dia tidak bisa berbuat banyak. Dengan kata lain, upah orang Nazaret yang jemaat yang banyak itu harusnya mereka semua mendapat mujizat yang besar, tapi hari itu Tuhan Yesus cuma menyembuhkan beberapa aja orang sakit. Mungkin sakit kepala ditumpangi tangan sama Tuhan Yesus sembuh. Cuman itu doang. Tuhan tidak bisa berbuat banyak. Ada sesuatu yang menahan Tuhan Yesus, menghambat Tuhan Yesus, tidak dapat banyak melakukan mujizat. Dan orang Nazaret tidak mendapatkan upah yang penuh ketika Yesus hadir di sana. Apa yang menghambat sebetulnya Tuhan Yesus? Mari kita sama-sama belajar. Kuncinya di ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, yang menghambat orang Nazaret mendapat upah yang penuh, itu adalah penghormatan kepada Tuhan. Jadi mari kita belajar sama-sama hari ini. Ternyata ketika seseorang itu menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatinya, dia dapat upah yang besar daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada upah yang menanti sebuah penghormatan tertinggi kepada Tuhan. Menghormati, hormat atau hormat, itu punya arti menghargai atau bernilai seperti emas. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara punya emas, pasti toh Bapak Ibu Saudara menghargai itu kan barang yang sangat bernilai. Hari-hari ini harga emas juga cukup tinggi. Ya toh Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak mau kalau dikasih emas? Pasti semua kita mau, karena kita tahu emas itu punya nilai yang sangat tinggi. Kalau kita jual atau kalau kita berikan kepada orang yang kita kasihi, mereka akan sangat senang menerimanya. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Jadi hormat ini adalah memberi suatu nilai yang tertinggi, memberikan nilai tertinggi. Nah, ketika Tuhan datang ke Nazaret, semua orang di sana meremehkan Yesus. Kisah ini kan berkata seperti ini. Waktu hari Sabat, Tuhan mengajar di sana. Tuhan mengajar di jemaat orang banyak. Karena hari Sabat semua orang berkumpul di sinagog untuk beribadah. Ketika Tuhan mengajar, mereka semua takjub. Dan yang membuat gempar, dia menyatakan dirinya bahwa dia Mesias. Ketika orang semua mendengar firman yang disampaikan, pengajaran hikmat yang disampaikan Yesus kepada setiap mereka, mereka berkata seperti ini. Dari mana diperolehnya semuanya itu?
Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara perempuannya bersama-sama dengan kita? Yesus tidak dihormati. Orang Nazaret menganggap remeh. Ini kan tukang kayu. Aku tahu kok mamanya. Saya tahu mamanya. Aku tahu saudara-saudara laki-lakinya. Loh, saudara-saudara perempuannya loh, itu sama kita. Dia ini tukang kayu. Dari mana dia dapat hikmat seperti ini? Apalagi yang mau dia buat? Tuhan tidak dihormati ketika dia datang di Nazaret. Akibatnya mereka tidak mendapat upah mereka sepenuhnya. Mari Bapak Ibu Saudara kita koreksi hidup kita. Jika kita ingin upah kita, jatah kita, bagian kita yang Tuhan sediakan dalam hidup ini, kita dapatkan sepenuhnya, mari hormati Tuhan. Dalam pekerjaan Anda, dalam keluarga Anda, dalam persekutuan Anda bersama dengan Tuhan, dalam ibadah Anda, hormati dia Bapak Ibu Saudara, hargai dia. Seringkali kekecewaan, kepahitan, hal-hal yang tidak baik yang datang dalam hidup kita, seringkali itu yang menyebabkan kita ini tidak menghormati Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Ketika kita mengalami kekecewaan, pahit, disakiti, hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kita, seringkali respon kita ini tidak menghormati Roh Kudus, tidak menghormati Tuhan. Mengapa saya berkata demikian? Ketika orang disakiti, ketika orang kecewa, ketika mungkin hidup ini tidak sesuai dengan harapannya, dia kecewa, bahkan dia tidak beribadah lagi kepada Tuhan. Bahkan dia, apa istilahnya ya, bertanya kepada Tuhan, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Itu adalah respon yang tidak menghormati Tuhan. Makanya banyak bagian dalam hidup kita, jatah kita itu, kita tidak dapat penuh. Disakiti, gak Tuhan-Tuhanan, aku sudah jadi orang Kristen lama, kok begini aja terus. Kecewa, dia tidak ingat bahwa ada Roh Kudus dalam hatinya. Harusnya engkau dikecewakan, engkau disakiti, engkau mengalami banyak hal yang tidak enak, tetap hormati Tuhan. Aku tetap menghormati Roh Kudus yang ada dalam hatiku. Karena hidupku adalah milik Kristus. Aku harus menghargai Tuhan. Aku percaya Tuhan yang menolong hidupku. Sekalipun banyak hal yang pahit yang tidak enak aku rasakan, tetap Tuhan itu adalah Tuhan Raja di atas segala raja yang harus aku hormati dalam hatiku. Aku tidak mau pahit. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara memiliki respon hati, penghormatan yang tinggi kepada Tuhan, engkau akan mendapatkan upahmu dengan penuh Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bandingkan dengan kisah seorang perwira di Matius yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang.
ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. 13, inilah kata Yesus. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak, Ibu, Saudara, bandingkan dengan seorang perwira ini. Seorang perwira ini memiliki hamba, seorang hamba. Hambanya sakit, terbaring di rumahnya karena lumpuh dan sangat menderita. Kalau sangat menderita ini benar-benar dia menahan satu kesakitan yang luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara. Kemudian dia mendengar, dia tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke Kapernaum. Dia bilang, Tuhan, dia datang kepada Yesus. Ini seorang perwira, memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, Bapak Ibu Saudara. Dia berkata seperti ini, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Ia sangat menderita. Tuhan Yesus bukan tidak mau, sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Inilah respon penghormatan dari seorang perwira itu. Berkata seperti ini. Jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku ini tidak layak terima engkau di rumahku. Aku ini juga seorang bawahan. Dan di bawahku aku punya bawahan lagi. Kalau aku memerintahkan prajuritku untuk pergi, dia pasti akan pergi. Kalau aku perintahkan prajurit yang lain untuk datang, dia pasti datang. Dan kalau aku perintahkan prajuritku yang lain, kerjakan ini, dia pasti kerjakan ini. Cukup Tuhan, engkau katakan bahwa sembuh hambaku ini. Aku percaya pasti akan sembuh Tuhan. Cukup perintahkan Tuhan. Dan Yesus berkata seperti ini. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Seorang perwira ini mengerti memberi hormat, dia menghormati otoritas yang Tuhan Yesus miliki, Bapak Ibu Saudara. Dia memberi nilai tinggi kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, aku tidak layak Tuhan terima engkau di rumahku. Tuhan, aku tidak layak terima engkau di rumahku. Aku ini juga seorang hamba. Di bawahku pun aku punya hamba Tuhan. Kalau hambaku tak perintah pergi, dia pergi. Kalau tak perintah datang, dia akan datang. Kalau aku berkata kepada hambaku yang lain, kerjakan ini, dia pasti kerjakan ini. Yesus kaget, tercengang. Yesus mau toh untuk menyembuhkan hambanya, perwira ini. Tuhan Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Tidak usah Tuhan, aku ini tidak layak. Dia merendahkan hatinya. Kemudian dia memberi penghormatan tertinggi kepada Tuhan Yesus. Sampai Tuhan itu heran mendengar kata-kata perwira ini. Dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ketika Tuhan berkata seperti ini, iman perwira ini besar Bapak Ibu Saudara. Tuhan sendiri yang berkata, aku tidak pernah menjumpai orang Israel yang lain punya iman sebesar perwira ini. Dia dengan kata lain dia mau berkata, Yohanes Pembaptis, ibunya Maria, bahkan 12 rasul yang lain, dia berkata, iman perwira ini lebih besar daripada Maria ibunya, Yohanes Pembaptis, dan 12 rasul yang setiap hari mengikuti Tuhan. Tuhan tercengang. Tercengang karena apa?
seorang perwira ini memberikan hormat tertinggi. Dia menghormati otoritas yang Tuhan Yesus miliki. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini, tidakkah kita sadar perwira ini adalah seorang perwira bangsa Roma. Bangsa Roma waktu itu bangsa yang menjajah bangsa Israel, orang Yahudi. Perwira ini memiliki otoritas, punya kedudukan. Seorang yang memiliki kedudukan dan memiliki kekuasaan datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, waktu itu dia panggil Tuhan. Seorang perwira yang memiliki kedudukan dan memiliki kekuasaan datang kepada Yesus. Yesus itu adalah orang Yahudi, adalah orang dari bangsa yang dijajah oleh bangsa Romawi. Berarti seorang perwira Romawi datang kepada rakyat jelata, rakyat jajahannya, seorang tukang kayu. Bagaimana seorang yang memiliki kedudukan tinggi seperti itu dan memiliki kekuasaan memberi hormat kepada masyarakat, kepada rakyat jajahannya. Tukang kayu lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi dia tinggalkan kekuasaannya. Dia tinggalkan kedudukannya itu. Dia merendahkan dirinya dan dia memberi hormat yang tertinggi kepada Yesus. Sampai Yesus heran. Imannya itu besar. Dan akhirnya perwira ini dapat jatahnya, dapat upahnya dengan penuh dalam kehidupannya. Kuncinya adalah Bapak Ibu Saudara, hormati Tuhan dalam hatimu, dalam ibadahmu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu. Hormati Tuhan. Maka saya percaya kita semua akan mendapat upah kita dengan penuh. Ayat terakhir di Roma 12 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Roma 12 ayat 9 dan 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat yang 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita harus saling menghormati Bapak Ibu Saudara. Terlebih kepada Tuhan itu sudah pasti. Tapi firman juga berkata, hendaklah engkau mengasihi seperti saudara dan salinglah memberi hormat, mendahului dalam memberi hormat. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga harus menghormati orang yang otoritasnya lebih tinggi di atas kita, orang tua kita, pemimpin kita, bos kita dalam pekerjaan, dalam bisnis, di gereja, bapak gembala kita, orang-orang kakak-kakak rohani kita, pembimbing-pembimbing rohani kita harus menghormati mereka. Juga yang sederajat dengan kita, sama dengan kita, saudara kita, teman-teman sekerja kita, sama-sama jemaat dalam gereja, kita harus menghormati. Bahkan mungkin yang otoritasnya juga di bawah kita. Mungkin anak-anak kita, mungkin kalau kita punya pengasuh di rumah, mereka juga harus kita hormati. Atau kalau kita seorang suami, istri itu adalah yang kita bimbing, kita juga harus menghormati. Kalau kita ingin dapatkan upah kita yang sepenuhnya, mari hormati saudara. Kita sebagai anak harus menghormati orang tua. Tapi orang tua pun juga tidak boleh minta, dituntut dihormati saja. Firman juga berkata, jangan bangkitkan amarah anak-anakmu sehingga hati mereka jadi tawar. Orang tua pun harus mengasihi, harus menghormati anaknya. Sama Bapak Ibu Saudara. Kasihi. Hormati anakmu. Meskipun anakmu nakal, tidak bisa diatur.
Kasihi dia, sebab kasih yang daripada kasih yang tulus yang diberikan orang tua kepada anaknya. Saya percaya kasih dan doa Anda akan mengubahkan anak Anda. Sebaliknya juga kita sebagai anak kepada orang tua. Sama Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya orang tua yang mungkin kita merasa tidak mengasihi kita, sering mungkin menyakiti kita secara tidak sadar ataupun sadar. Sama, kasihi orang tuamu, hormati orang tuamu, doakan orang tuamu. Saya percaya ada pemulihan terjadi di sana. Engkau akan mendapat upahmu dengan penuh, dan engkau akan lihat Tuhan bekerja dengan ajaib yang akhirnya memulihkan hubungan Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari hormati Tuhan. Mari hormati firman-Nya. Mari hormati persekutuanmu dengan Tuhan. Ketika engkau ibadah, apalagi ibadah online, jangan sibuk dengan yang lain. Fokuslah kepada Tuhan dan hormati Dia. Maka engkau akan mendapatkan upahmu dengan penuh, Bapak Ibu Saudara. Kita harus memiliki respon seperti seorang perwira Kapernaum ini. Seorang perwira Roma di Kapernaum, maaf. Dia datang kepada Yesus, rakyat jajahannya. Dan dia menghormati otoritas yang dimiliki Yesus. Akhirnya dia mendapat upahnya dengan penuh. Bahkan Yesus sampai heran. Iman perwira ini sangat besar. Dan Yesus sampai berkata, aku tidak pernah ketemu orang Israel yang imannya lebih besar dari perwira ini. Karena apa? Karena dia menghormati Yesus dengan segenap hatinya. Dia tahu penghormatan terhadap otoritas yang Yesus miliki. Jika Anda ingin dipulihkan, inilah kunci dari pemulihan yang akan engkau dapatkan dalam kehidupan Anda, Bapak Ibu Saudara. Hormati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan hari ini. Tuhan berbicara buat setiap kami. Terima kasih Tuhan mengajar kami untuk memberi penghormatan tertinggi hanya kepadamu. Kami tidak mau Tuhan, kami mendapat upah separuh, atau upah kami tercicir, atau bahkan kami tidak mendapatkan upah sama sekali dalam hidup ini. Kami tidak mau Tuhan. Kami mendapatkan upah kami sepenuhnya. Semua yang menjadi bagian dan jatah hidup kami mau terima sepenuhnya. Aku berdoa hari ini, kami minta Tuhan bersama-sama, hati yang baru, hati yang menghormati dan menghargai Engkau Tuhan. Hati yang mengasihi Engkau, hati yang melekat kepadamu, Tuhan berikan buat setiap kami semua hari ini Tuhan. Sehingga kami mengerti hanya Engkau yang dihormati dan ditinggikan dalam hati kami Tuhan. Dalam semua aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebab Engkau mengasihi kami. Dan Engkau Roh Kudus yang senantiasa membimbing dan menuntun kami. Kami mau hormati Engkau selalu Roh Kudus dalam hidup ini. Dan kiranya tangan-Mu yang kuat yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kiranya berkat-Mu Engkau curahkan buat setiap anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan yang melindungi dan memberkati. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkau yang layak disembah dan layak ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, pengumuman, setiap hari kita akan ada bagi-bagi makan di tempat ini, di alamat yang akan ditampilkan di bawah ini, dari jam 8 sampai jam 4 sore, Bapak Ibu Saudara yang butuh bisa datang ke tempat ini. Juga hari Minggu, kita setiap hari Minggu dimulai jam 3 sore, kita juga bagi-bagi makanan gratis, bungkusan, buat Bapak Ibu Saudara yang mau dan yang membutuhkan silahkan juga datang. Di alamatnya sama,
yang akan ditampilkan di bawah ini dari jam 3 sampai kurang lebih jam 5. Bapak Ibu Saudara bisa datang tepat waktu karena yang datang semakin banyak, jangan sampai kehabisan Bapak Ibu Saudara. Itu saja pengumumannya. Selamat hari Minggu, mari kita buka kedua tangan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan dengan mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan, tetaplah Engkau membimbing hidup kami, teruslah Engkau sabar dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang membukakan setiap jalan-jalan kehidupan kami dan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat-Mu hari ini. Damai sejahtera, sukacita, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kali. Berkat Abram, Ishak dan Israel turun menyertai kehidupan umat-Mu, dan apapun yang kami kerjakan ketika kami takut akan Engkau dan kami menghormati Engkau dengan segenap hati kami akan mendapatkan upah yang sepenuhnya. Terimalah berkat yang terbaik ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah terima berkat yang daripada Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.